Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial proses manufaktur production 1 and assembly laboratorium sistem manufaktur terintegrasi. Di video kali ini kita akan membuat part coupler 1 2, top frame, right frame, left frame, steel guard 1 dan 2, dan juga melakukan pemasangan pada pengait dan konektor. Nah, sebelum masuk ke proses produksi, teman-teman wajib tahu terlebih dahulu APD atau alat pelindung diri yang wajib digunakan selama berada di shop floor. Berikut merupakan mesin gerinda potong yang akan digunakan untuk memotong beberapa part pada production 1 and assembly. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen pada mesin gerinda potong yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu handle pengangkat untuk menggerakkan gerinda potong. Kemudian ada tombol on off yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin. Kemudian ada plat pelindung percikan dan penutup mata pisau untuk melindungi operator dari percikan api. Kemudian ada skala pengakar sudut untuk memotong besi dalam keadaan miring 45 derajat. Kemudian ada penjepit benda kerja. Dan terakhir ada pengunci uli ragum untuk mengunci benda kerja. Untuk alat bantu yang digunakan pada mesin gerinda potong ini meliputi penggores, penggaris siku, meteran, kikir, dan ragum. Untuk APD yang digunakan pada pemakan mesin gerinda potong ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Selanjutnya ada sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan saat bekerja dari percikan api mesin gerinda. Selanjutnya ialah safety glass yang digunakan untuk melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Kemudian ada earmuff yang digunakan untuk meredam suara bising yang dihasilkan oleh mesin. Dan terakhir ada sepatu yang digunakan untuk menghindari terluka pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Sebelum melakukan pemotongan, praktikan harus menyiapkan material besi hollow dan juga alat bantu berupa penggaris siku, penggores, dan juga jangka sorong. Lakukan pengukuran pada besi hollow menggunakan jangka sorong sepanjang 50 mm untuk setiap partnya. Kemudian beri penanda menggunakan penggores dan bantuan penggaris siku.
Selanjutnya ialah melakukan pemotongan pada part coupler 1 dan juga coupler 2 menggunakan mesin gerinda potong. Untuk langkah pertama, teman-teman meletakkan besi hollow pada penjepit benda kerja. Kemudian cek terlebih dahulu apakah posisi benda kerja sudah sesuai dengan cara menurunkan mata gerinda. Jika dirasa sudah sesuai, kunci benda kerja agar benda kerja tidak dapat bergerak. Posisikan diri di sebelah kiri mesin gerinda potong, kemudian lakukan pemotongan dengan beberapa kali pengangkatan mata gerinda. Lakukan hal yang sama untuk part coupler kedua. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan mesin gerinda potong. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengikiran pada part yang sudah dipotong untuk menghilangkan permukaan yang kasar. Berikut merupakan ragum dan kikir yang akan kita gunakan pada proses pengikiran. Yang pertama ada ragum itu sendiri, ada pengunci ragum yang digunakan untuk mengunci benda kerja, dan yang terakhir adalah kikir. Untuk APD yang digunakan pada proses pengikiran ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Berikut merupakan proses pengikiran pada part coupler 1 dan juga coupler 2. Langkah pertama yaitu memasang benda kerja pada ragum dan kunci benda kerja dan pastikan sudah terkunci dengan kuat. Kemudian lakukan proses pengikiran. Berikut merupakan hasil pengikiran dari part coupler 1 dan coupler 2. Berikut merupakan mesin bor duduk yang digunakan untuk proses pelubangan pada benda kerja. Terdapat beberapa komponen yang perlu kita ketahui untuk melakukan proses pengeboran. Yang pertama ada feed handle yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan mata bor. Selanjutnya ada spindle yang menjadi tempat berputarnya mata bor. Kemudian terdapat cak yang berfungsi untuk mencekam mata bor. Ada mata bornya juga, serta saklar on-off yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin bor duduk. Selain itu, ada ragum yang digunakan untuk mengunci benda kerja, dan ada meja kerja. Untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin bor duduk ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Kemudian ada safety glass digunakan untuk melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Dan terakhir ada sepatu yang digunakan untuk menghindari terluka pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Siapkan alat bantu pengukuran yang diperlukan, yaitu jangka sorong, penggaris siku, penggores, palu, dan penitik. Kemudian lakukan pengukuran sebesar 15 mm dari sisi atas part coupler. Dan garis menggunakan penggores. Kemudian perjelas tanda menggunakan penggaris siku.
Kemudian lakukan pengukuran sebesar 25 mm dari sisi samping. Dan garis menggunakan penggores. Kemudian perjelas tanda menggunakan bantuan penggaris siku. Selanjutnya beri ukuran sebesar 25 mm lagi dari sisi samping ke bagian tengah dan beri garis penanda menggunakan penggores dan penggaris siku seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya, beri ukuran 15 mm dari sisi atas ke tengah. Kemudian beri tanda menggunakan penggores. Dan perjelas tanda menggunakan bantuan penggaris siku. Selanjutnya, lakukan proses penitikan menggunakan palu dan penitik. Berikut merupakan hasil dari penandaan menggunakan penggores. Ya, letakkan benda kerja di ragum. Kemudian lakukan proses penitikan dengan cara meletakkan penitik pada tengah-tengah tanda, kemudian pukul dengan 1 kali pukulan. Lakukan hal yang sama pada tanda lainnya. Berikut ini merupakan hasil dari penitikan pada part kopler 1 dan kopler 2. Setelah melakukan penitikan pada step sebelumnya, praktikkan langsung saja melakukan pengeboran menggunakan mesin bor duduk. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu meletakkan benda kerja pada ragum, kemudian kencangkan ragum sampai benda kerja tidak dapat bergerak lagi. Pastikan mata bor sudah sesuai dengan titik penitikan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian lakukan proses pengeboran dengan cara menyalakan bor duduk. Kemudian naik dan turunkan mata bor dengan menggunakan feed handle. Matikan mesin bor duduk, kemudian lepas benda kerja dari ragum. Kemudian lakukan proses pengeboran pada titik penitikan yang lainnya.
Setelah selesai melakukan pengeboran pada sisi lainnya, lepas benda kerja dari ragum. Berikut merupakan hasil dari pengeboran menggunakan mesin bor duduk. Berikut ini merupakan mesin fresh drilling yang digunakan dalam pembuatan part coupler 1 dan coupler 2. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui untuk mengoperasikan mesin ini. Yang pertama itu adalah feed handle yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan mata bor. Kemudian ada feed handle lock yang berfungsi untuk mengunci feed handle. Kemudian ada spindle-nya, dan ada arbor, dan terakhir ada mata bornya. Untuk komponen selanjutnya ada ragum yang berfungsi untuk menjepit benda kerja, kemudian ada work table, kemudian ada eretan memanjang dan eretan yang melintang yang berfungsi untuk menggeser work table ke arah depan, belakang, atau kanan dan kiri. Kemudian ada spindle lock yang berfungsi untuk mengunci arbor, dan yang terakhir ada operation control yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin. Untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin fresh drilling ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Kemudian ada safety glass yang digunakan untuk melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata seperti scrap. Dan terakhir ada sepatu yang digunakan untuk menghindari terluka pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Setelah melakukan proses pengeboran menggunakan mesin bor duduk, langkah selanjutnya yaitu proses pengeboran menggunakan mesin fresh drilling. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah mempersiapkan alat bantu berupa air coolant, handle pemutar eretan, dan pengunci ragum. Tempatkan benda kerja pada ragum, kemudian jepit benda kerja menggunakan pengunci ragum. Apabila benda kerja sudah dijepit dengan ragum, arahkan mata pisau tegak lurus dengan bekas lubang pada proses pengeboran sebelumnya dengan cara menurunkan mata bor dan menggerakkan bor table dengan eretan memanjang maupun eretan melintang. Setelah dirasa sudah sesuai, maka langsung kita lakukan proses pengeboran. Nyalakan operation control ke arah reverse. Kemudian lakukan pemakanan dengan cara menaikkan dan menurunkan feed handle hingga terjadi proses pemakanan. Dan jangan lupa untuk menyemprotkan air coolant secara berkala. Dan untuk part coupler ini, lakukan pengeboran sampai sisi sebaliknya. Setelah selesai melakukan pemakanan, matikan mesin dengan cara mengarahkan operation control ke arah semula. Setelah mesin dimatikan, bersihkan sisa-sisa pemakanan dengan menggunakan kuas. Kemudian ambil benda kerja dengan cara melepaskan kunci ragum.
Berikut merupakan hasil dari pengeboran menggunakan mesin fresh drilling. Langkah terakhir ialah melakukan proses pengikiran pada benda kerja yang seperti sudah diajarkan sebelumnya. Langkah pertama yaitu memasang benda kerja pada ragum. Lakukan proses pengikiran. Berikut merupakan hasil akhir dari proses pengikiran pada part kopler 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat part top frame nih teman-teman. Pertama-tama, siapkan material yang akan digunakan yaitu besi hollow dan alat bantu pengukuran seperti meteran, penggores, dan penggaris siku. Langkah pertama, lakukan pengukuran pada besi hollow dengan memberikan tanda sebesar 370 mm menggunakan meteran dan penggores. Kemudian, garis hasil pengukuran menggunakan penggaris siku. Setelah melakukan pengukuran, kita akan langsung memotong benda kerja menggunakan mesin gerinda potong. Langkah pertama yaitu letakkan besi hollow pada penjepit benda kerja dan turunkan feed handle untuk mengetahui posisi mata gerinda sudah sesuai atau belum. Jika dirasa sudah sesuai, kunci benda kerja agar tidak bergerak. Kemudian, lakukan pemotongan dengan beberapa kali pengangkatan. Langkah selanjutnya adalah pemotongan sebesar 45 derajat. Untuk step pertama, lakukan pemberian tanda dengan alat bantu penggaris siku dan penggores sebesar 45 derajat. Caranya yaitu dengan meletakkan penggaris siku tepat di ujung benda kerja, kemudian garis. Setelah melakukan pengukuran pada sisi samping pertama, maka lakukan hal yang sama pula pada sisi samping kedua dan lakukan juga pengukuran pada sisi sebaliknya dengan cara yang sama seperti tadi. Berikut merupakan hasil pengukurannya. Untuk memotong besi hollow secara miring 45 derajat. Gunakan mesin gerinda yang sudah diubah menjadi 45 derajat. Kemudian lakukan pemotongan pada kedua sisi seperti sebelumnya.
Berikut merupakan hasil pemotongan dengan mesin gerinda 45 derajat. Oke, sebelum masuk ke pelubangan menggunakan mesin berduduk, siapkan alat bantu dan alat pengukuran terlebih dahulu. Berikut merupakan alat bantu yang digunakan untuk proses pelubangan pada benda kerja yang pertama. Ada palu, kemudian penitik, kemudian ada jangka sorong, dan penggores untuk melakukan pengukuran dan pemberian tanda. Lakukan pengukuran sebesar 28 mm pada sisi kiri dan sisi kanan. Dan beri garis menggunakan penggores dan penggaris siku. Kemudian lakukan pengukuran sebesar 15 mm dari sisi atas. Dan beri garis juga menggunakan penggaris siku. Lakukan proses penitikan pada kedua tanda seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Setelah selesai melakukan proses penitikan, praktikkan lanjut melakukan pengeboran menggunakan mesin berduduk. Pertama, letakkan benda kerja ke ragum. Kencangkan pengunci ragum. Kemudian, posisikan mata bor dengan tanda penitikan.
kemudian nyalakan mesin bor duduk dan lakukan proses pengeboran. Langkah selanjutnya yaitu lakukan penyikiran untuk menghilangkan bekas pemotongan pada step sebelumnya. Lakukan proses penyikiran pada benda kerja seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari penyikiran yang sudah dilakukan. Sebelum melakukan pemotongan, siapkan besi holo yang akan dipotong serta alat bantu berupa penggaris siku dan penggores. Untuk step pertama yaitu lakukan proses pengukuran pada part left dan right frame menggunakan penggaris siku dengan cara meletakkan penggaris siku tepat di samping benda kerja yang memiliki bagian lebih. Kemudian beri garis menggunakan penggores. Kemudian lakukan hal yang sama untuk part right frame. Berikut merupakan mesin yang akan kita gunakan untuk memotong, yaitu ada mesin gerinda potong 45 derajat dan mesin gerinda potong lurus. Setelah melakukan pengukuran pada step sebelumnya, lakukan pemotongan menggunakan gerinda potong 45 derajat. Langkah pertama, letakkan besi holo pada penjepit benda kerja, kemudian lakukan pengecekan apakah garis bantu sudah lurus dengan batu gerinda dengan cara menurunkan handle. Jika dirasa sudah sesuai, kunci benda kerja.
Kemudian posisikan diri berada di samping mesin gerinda potong dan lakukan pemotongan dengan menekan tombol on off. Lepaskan benda kerja dari ragum, kemudian lakukan hal yang sama untuk pemotongan pada part right frame selanjutnya. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan gerinda potong 45 derajat. Untuk selanjutnya ialah melakukan pengukuran pada part right frame dan juga left frame untuk menyesuaikan dengan ukuran dimensi produk. Siapkan alat bantu pengukuran meliputi meteran, penggores, dan penggaris siku. Lakukan pengukuran sepanjang 470 mm dari sisi terpanjang pada part right dan left frame. Kemudian beri garis menggunakan penggores dan bantuan penggaris siku. Lakukan hal yang sama pada part left frame. Setelah melakukan pengukuran, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pemotongan menggunakan mesin gerinda potong lurus. Langkah pertama ialah letakkan benda kerja pada ragum. Kemudian lakukan pengecekan apakah garis bantu sudah lurus dengan bantu gerinda dengan cara menurunkan feed handle. Jika dirasa sudah sesuai, kunci benda kerja. Kemudian setelah dirasa sudah sesuai, posisikan diri berada di samping kiri mesin. Kemudian lakukan pemotongan dengan menekan tombol on off. Lepaskan benda kerja dari ragum, kemudian lakukan hal yang sama untuk pemotongan pada part left frame. Berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan gerinda potong lurus. Langkah terakhir adalah melakukan proses pengikiran pada part yang sudah dipotong untuk menghilangkan permukaan yang kasar. Berikut merupakan ragum dan kikir yang akan digunakan pada proses pengikiran. Langkah pertama, pasangkan benda kerja pada ragum, kemudian kunci benda kerja hingga kencang. Kemudian lakukan pengikiran.
Berikut merupakan hasil akhir dari proses pengikiran pada part track dan left frame. Berikut ini merupakan mesin gerinda tangan yang akan digunakan dalam pembuatan part steel guard 1 dan steel guard 2. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui dalam menggunakan mesin gerinda tangan. Yang pertama adalah saklar yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin gerinda tangan. Kemudian ada kabel power yang berfungsi untuk mengalirkan daya ke mesin. Selanjutnya, ada cover pelindung yang berfungsi untuk melindungi operator dari hasil percikan yang dihasilkan oleh mesin gerinda tangan. Kemudian, ada batu gerinda yang berfungsi sebagai alat potong pada benda kerja. Batu gerinda yang digunakan adalah berjenis cutting wheel. Dan yang terakhir yaitu side handle yang digunakan operator untuk memegang mesin gerinda tangan. Untuk APD yang digunakan pada pemakaian mesin gerinda tangan ini meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat. Sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan operator dari percikan api selama proses produksi. Safety glasses melindungi mata dari material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata, seperti scrap. Earmuff yang digunakan untuk meredam suara bising yang dihasilkan oleh mesin. Dan terakhir adalah sepatu untuk menghindari luka pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Selanjutnya ialah membuat part steel guard. Pertama, lakukan pengukuran pada besi siku untuk part steel guard 1 dan steel guard 2 menggunakan meteran dengan ukuran 370 mm. Selanjutnya, teman-teman bisa memasang benda kerja ke ragum. Kemudian, lakukan pengukuran 370 mm sebanyak 2 kali untuk part steel guard, dan beri tanda bantu menggunakan penggores dan penggaris siku. Lakukan pengukuran yang sama pada sisi satunya.
Langkah selanjutnya ialah melakukan pemotongan pada besi yang sudah diberi tanda menggunakan mesin gerinda tangan. Teman-teman harus memastikan posisi kabel gerinda tangan berada di belakang operator. Kemudian, lakukan pemotongan menggunakan mesin gerinda tangan seperti berikut. Apabila bagian besi siku sebelah atas sudah terpotong, keluarkan benda kerja dari ragum, kemudian balikkan besi siku ke posisi sebaliknya. Kencangkan kembali ragum, dan mulai lakukan pemotongan dengan mesin gerinda tangan seperti sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil dari pemotongan menggunakan mesin gerinda tangan. Sebelum masuk ke proses pengeboran menggunakan bor duduk, perhatikan harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Pertama-tama, siapkan benda kerja dan alat bantu berupa jangka sorong, penggaris siku, penggores, penitik, palu, dan juga ragum. Pasang benda kerja di ragum. Lakukan pengukuran dan penandaan sepanjang 88 mm menggunakan jangka sorong. Gores pada tiap bagian ujung kanan dan kiri menggunakan penggores. Perjelas tanda menggunakan bantuan penggaris siku dan juga penggores. Selanjutnya adalah melakukan penandaan menggunakan jangka sorong dengan ukuran 12,5 mm dari atas, kemudian buat tanda menggunakan penggores. Teman-teman bisa memperjelas tanda menggunakan bantuan penggaris siku.
Selanjutnya, lakukan penitikan pada kedua tanda menggunakan penitik dan palu dengan sekali pukul. Oke, setelah melakukan penitikan pada step sebelumnya, kita langsung saja melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin bor duduk. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu letakkan benda kerja pada ragum dan kencangkan ragum sampai benda kerja tidak bergerak lagi. Pastikan mata bor sudah sesuai dengan titik penitikan yang dilakukan sebelumnya. Jika sudah sesuai, lakukan proses pengeboran dengan cara menyalakan mesin bor duduk. Kemudian, naik dan turunkan mata bor dengan menggunakan feed handle. Lakukan proses pengeboran pada titik penitikan yang lain. Berikut ini merupakan hasil dari penggunaan mesin bor duduk. Setelah melakukan proses pengeboran menggunakan mesin bor duduk, selanjutnya ialah melakukan pengeboran menggunakan mesin fresh drilling. Langkah pertama, jangan lupa untuk menyiapkan alat bantu berupa air coolant, handle pemutar eretan, pengunci ragum, dan juga kuas. Pertama, letakkan benda kerja ke ragum, kencangkan ragum menggunakan pengunci ragum. Posisikan mata bor ke tengah bekas pengeboran di mesin bor duduk. Setelah dirasa sudah sesuai, nyalakan mesin dengan mengubah operation control ke arah reverse. Lakukan proses pemakanan dengan menaik dan menurunkan feed handle. Jangan lupa untuk menyemprotkan air coolant secara berkala. Setelah selesai, bersihkan sisa bekas scrap menggunakan kuas. Kemudian, lepaskan pengunci ragum dan benda kerja sudah siap diambil. Berikut ini merupakan hasil dari proses pengeboran menggunakan mesin fresh drilling. Nah, langkah terakhir adalah melakukan proses pengikiran pada part steel guard 1 dan steel guard 2. Berikut merupakan ragum dan kikir yang akan kita gunakan. Langkah pertama, yaitu pasangkan benda kerja ke ragum. Lakukan proses pengikiran.
berikut ini merupakan hasil dari proses pengikiran pada part steel guard 1 dan steel guard 2. Selanjutnya, lakukan assembly dari pengait terhadap kopler yang telah kita buat. Langkah pertama, pasangkan pengait pada lubang kopler yang telah dibuat. Lakukan hal yang sama untuk kopler yang kedua. Selanjutnya, kita akan menggunakan mesin las yang sudah teman-teman pelajari waktu training kemarin. Pertama, pasangkan elektroda ke penjepit elektroda. Kemudian atur voltase ke arah 60 volt. Nyalakan mesin dengan menekan switch on. Jangan lupa untuk menggunakan APD mesin las. Stabilkan elektroda ke metal base, kemudian lakukan pengelasan pada pengait dengan cara sebagai berikut. Lakukan hal yang sama untuk pengait satunya. Berikut merupakan hasil dari pengelasan menggunakan mesin las. Setelah melakukan proses pengelasan, maka akan dilakukan proses pengisan menggunakan mesin gerinda tangan grinding wheel. Berikut merupakan mesin gerinda tangan yang akan kita gunakan. Untuk komponen dalam gerinda tangan tidak ada perbedaan. Hanya saja untuk proses pengikisan ini, gerinda tangan yang akan digunakan menggunakan batu gerinda grinding wheel. Untuk alat bantu yang akan digunakan ada ragum untuk menahan benda kerja. Untuk APD yang digunakan pada penggunaan mesin ini ada pertama, yaitu wear pack untuk melindungi badan operator dari percikan api mesin gerinda tangan. Kemudian ada sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan saat bekerja dari percikan api, arus listrik, benturan, dan goresan dari benda yang tajam atau kasar. Kemudian ada safety glass untuk melindungi mata dari percikan api dan material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata. Kemudian ada earmuff yang digunakan untuk meredam suara bising yang dihasilkan oleh mesin. Dan terakhir ada sepatu yang digunakan untuk menghindari terluka pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengikisan menggunakan mesin gerinda tangan.
Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah letakkan benda kerja pada ragum. Pastikan kabel power berada di belakang operator. Lakukan proses pengikisan dengan menggeser tombol switch on. Berikut merupakan hasil dari pengikisan menggunakan gerinda tangan. Terima kasih sudah menonton video panduan proses manufaktur ini. Kami harap video ini dapat memberikan pemahaman yang baik tentang cara dan teknik dalam proses manufaktur. Jangan lupa untuk selalu utamakan keselamatan saat praktikum. Selamat berpraktik.